Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran kita hari ini, yang pertama PKN, siswa dapat menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Bahasa Indonesia, siswa dapat mencermati kosakata dalam teks tentang konsep-konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Matematika, siswa dapat menghitung pada bilangan cacah. Siswa dapat menyelesaikan pada soal cerita pembagian. SBDP, siswa dapat mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Siswa dapat membuat karya dekoratif. Apakah kamu ikut kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kamu? Dalam kerja bakti ada yang sedang menyapu, ada yang membersihkan selokan, ada yang mengangkut sampah. Semua dilakukan secara bersama-sama agar lingkungan bersih dan nyaman. Saat kerjasama, 1. Pekerjaan terasa lebih ringan. 2. Meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Ketiga, mempererat tali persaudaraan. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah, yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. 2. Bekerjasama mengerjakan tugas kelompok. Ketiga, kerjasama menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Jika kamu melihat mading, di dalam mading banyak teman-teman kita yang menuliskan cerita, dan cerita tersebut mengandung ide pokok. Ide pokok adalah merupakan masalah atau inti yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat inti dalam suatu paragraf yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. 5 langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, dan awal-akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Setelah kalian mengetahui 5 langkah menemukan ide pokok, kita akan langsung praktek. Coba perhatikan paragraf berikut. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptosporosis, dan demam berdarah. Kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Pada paragraf tersebut, ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Ada yang tahu kenapa? Kalimat lain hanya menjelaskan penyakit-penyakitnya saja. Kalimat kedua, kalimat tersebut berisi contoh penyakit yang ditimbulkan. Di sisi lain, kalimat terakhir menjelaskan penyebab munculnya terjadinya penyakit tersebut. Misalnya, pilek, batuk, diare, cacar, gondongan. Itu semua dapat diobati dengan bawang merah. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang bunga bangkung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Dan cocor bebek berkembang biak dengan cara tunas.
Tunas adalah anakan yang tumbuh di sekitar tumbuhan induknya. Stek batang adalah salah satu metode yang paling sering dilakukan oleh para petani karena merupakan proses yang paling sederhana. Stek batang adalah memotong atau memisahkan bagian tumbuhan untuk membuat individu baru dengan cara disemaikan. Untuk melakukannya, kamu dapat memotong batang tumbuhan yang sudah berumur tua untuk ditanam menjadi akar dan tumbuhan yang baru. Salah satu tanaman yang dapat dilakukan dengan stek batang adalah singkong. Tahukah kamu, membuat karya seni adalah suatu aktivitas yang menyenangkan. Kita akan antusias jika mempelajari tentang kolase dan mosaik. Apa yang dimaksud kolase dan mosaik dan apa perbedaan keduanya? Kolase adalah karya seni tempat yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Bahan yang digunakan dari berbagai jenis bahan, bisa dari bahan alami seperti batu, daun kering, bunga kering, biji-bijian, dan kerang. Atau bisa juga berupa bahan olahan seperti plastik, kain panel, karet, logam, atau lainnya. Sedangkan mosaik merupakan karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan disusun sesuai yang diinginkan. Kepingan bahan bisa berupa kepingan kertas, kulit telur, keramik, kaca, daun, batu, kayu, dan lain-lain. Kepingan ditempel pada media kertas, kanvas, bisa juga lantai atau dinding yang telah diberi pola dari berbagai macam kepingan. Dan kepingan dari berbagai warna sehingga membentuk gambar yang diinginkan. Kesimpulan, perbedaan kolase dan mosaik adalah dari bahan atau material yang ditempelkan. Kolase dari bahan yang berbeda jenis, sedangkan mosaik berupa susunan kepingan dengan jenis bahan yang sama. Bahan yang digunakan untuk membuat kolase dan mosaik yaitu kepingan keramik, kaca, kertas, kacang, telur, bebatuan, kulit kerang, kulit buah, daun, dan lain-lain. Sedangkan alat yang digunakan pensil untuk membuat pola gambarnya, alat potongnya gunting, karter, dan lain-lain. Alat untuk menata perekat yaitu lem. Tahukah kalian cara menyelesaikan pembagian? Pembagian dapat diselesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan pengurangan berulang dengan bilangan yang sama dengan hasil sampai dengan 0. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan cara bersusun. Ya, perhatikan ke papan tulis cara bersusun. 46 dibagi 2. Yang harus kita bagi dulu itu yang mana? 4-nya terlebih dahulu. 4 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? Kalian harus hafal dulu perkalian 2. Sudah hafal perkalian 2? Ya. Misalnya kita tulis dulu perkaliannya. 2 dikali 1. 2 dikali 2. Berapa? 4. Nah, sekarang kita mau 4 dulu. Jadi 4 dibagi 2. Sekarang 4 dibagi 2 berapa? 2. Berarti 4 dibagi 2 2. Kemudian 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? 4. Karena 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Kita kurangkan. 4 dikurang 4 berapa? 0. Kemudian kita turunkan dengan angka yang satunya tadi, 6. 6 dibagi 2. Ada gak 6? Ya, kita lanjut lagi perkaliannya. Berarti 2 dikali 3. Berapa? 6. Kalau kamu sudah hafal tidak perlu ditulis. Tapi kalau kamu belum hafal, kamu tulis dulu. 6 dikali
dikali 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikali 2 6. Hasilnya sampai 0. Selesai, berarti 46 dibagi 2 hasilnya 23. Ya, sekarang contoh yang kedua. 364 dibagi 4. Kalian sudah hafal juga perkalian 4? Kita buat dulu perkalian 4. 4 kali 1 berapa? 4. 4 kali 2 8. Kita coba dulu. Sekarang 3 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, jadi kita ambil 2 angka. 36 dibagi 4. Kita lihat dulu perkalian 4-nya. Dari 4 dikali 3 berapa? 12. 4 dikali 4 berapa? 16. 4 dikali 5 berapa? 20. 4 dikali 6 24. Terus 4 dikali 7. 4 dikali 7 28. Kemudian 4 dikali 8 berapa? 32. Kemudian 4 dikali 9 berapa? 36. 4 kali 10 ya 40. Kita lihat dulu 36 yang kita ambil 2 angka. Berarti 36. 36 dibagi 4. 36 bagi 4 berapa? 9, ditulis ini 9. Kemudian 9 dikali 4 berapa? 36. Kita kurangkan. Tinggal yang belakangnya kita turunkan ke bawah 4. 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 berapa? 1. 1 dikali 4 4. Hasilnya 0, berarti 364 dibagi 4 adalah 91. Ya, contoh yang ketiga adalah 225 dibagi 5. Kita harus hafal dulu perkalian 5. 5 dikali 1 berapa? 5. 5 dikali 2 10. 5 dikali 3 15. 5 dikali 4 berapa? Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian latihan dengan buku MRT-nya. Hari Senin, silakan kalian buka pembelajaran ketiga di halaman 75 sampai dengan 77. Dan hari Selasanya kalian kerjakan di pembelajaran keempat halaman 77 sampai dengan halaman 80. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sisa berapa? Sisanya 2. Nah, kalau 2-nya sudah, sisa kita turunkan yang angka 5-nya. Karena tadi belum dibagi. 25 dibagi 5. Kita lihat. Yang 25 dibagi 5 berapa? 5. 5 dikali 5 25. Kita kurangkan. Ya, jadi 225 dibagi 5 hasilnya 45. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan buku tematik MRT untuk hari Senin pembelajaran 3 halaman 75 sampai 77. Selasa pembelajaran 4 halaman 77 sampai 80. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.